Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English lessons. We are in the sixth meeting ya. Oke, pada hari ini kita kembali mempelajari mengenai short functional text ya. Pada kali ini materi kita adalah tentang label. Label di suatu produk, apakah itu produk makanan, apakah itu ada di produk drugs or medicines or obat ataupun drinks, minuman ya. Then our objective of the study ada 4 ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus yang berbentuk label. Jadi harapannya nanti setelah belajar ini peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebahasan yang ada pada label suatu produk tersebut. Selain daripada itu juga peserta didik mampu merespon informasi yang terdapat dalam teks khusus yang berbentuk label ya. Jadi harus bisa merespon informasi ketika ada label dari suatu produk, mau itu food atau drinks atau drugs ya. Jadi kita bisa mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam label tersebut. Selain daripada itu, peserta didik terampil mempresentasikan informasi yang terdapat dalam teks khusus berbentuk label secara lisan. Selain bisa mengidentifikasi, bisa merespon informasi, harapannya peserta didik juga mampu untuk mempresentasikan informasi yang didapat tadi secara lisan ya, speakingnya di sini diperlukan. Jadi harapannya ketika nanti saya jelaskan dari awal, dari fungsi sosialnya, dari struktur teksnya, ataupun unsur kebahasaan pada label dari suatu produk, nanti dicermati, diperhatikan, dan didengarkan baik-baik agar bisa mempresentasikan ulang apa yang dijelaskan ya, apa yang ada di dalam label produk tersebut. Nah, selain daripada itu juga harapannya peserta didik terampil menggunakan kosakata yang relevan dan dengan akurat ya. Jadi biasanya kan di suatu label produk itu banyak beberapa kosakata, beberapa vocabularies ataupun kosakata yang mana itu biasanya sesuai dengan kontennya ya, konteksnya apa. Nah, jadi ada 4 poin objectives of the study kita pada kali ini yang harus peserta didik semua dapat pahami, dapat lakukan. Oke, langsung saja kepada materi kita. Nah, sebelum kita tahu tentang label daripada suatu produk, hendaknya kita tahu dulu apa itu short functional text ya. Short functional text itu di sini dikatakan is a text that has social function to inform something. Apa maksudnya has social function? Dia itu punya fungsi sosial untuk inform something, untuk menginformasikan sesuatu kepada pembaca. Entah itu sesuatunya apa, sesuatunya itu tergantung itu label produk apa, apakah itu label produknya makanan, apakah itu label produknya minuman, ya. It's called short functional text because the text is short ya. Dia dikatakan atau dinamakan disebut short functional text itu karena the text the teksnya itu short, pendek dan has a specific information. Jadi ada informasi khusus ya tentang sesuatu. Biasanya memang short functional text itu memang rata-rata pendek, tidak seperti teks-teks seperti deskriptif, naratif, recount yang teksnya panjang. Short functional text ini teksnya sangat pendek dan itu hanya berisi informasi tertentu tentang suatu kayak makanan, minuman, seperti itu ya, drug. Nah, dan itu juga informasinya spesifik ya, lebih spesifik karena dia short tadi. Nah, pada materi kita kali ini kita akan membahas mengenai label seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi. Jadi fokus pembahasan kita adalah pada food dan medicine label. Nah, pada kali ini kita fokus dulu ke food ya, makanan dan medicine label.
Food on medicine label adalah tulisan yang biasanya ditemui di mana? Biasanya ditemui. Oke, biasanya kita menemui labelnya itu pada bungkusnya ya. Kalau dia berbungkus. Selain daripada itu di mana lagi? Pada kaleng ya. Kalau dia ada kaleng di makanannya makanannya itu berbungkus kaleng. Terus selain itu kertas ya, biasanya kan ada juga tuh berbahan kertas dan lain sebagainya yang dibungkus di package untuk makanan. Nah, food label berfungsi memberitahukan kepada pemakai tentang hal ihwal makanan yang telah dibeli. Ya tentunya food label biasanya entah itu di depan, entah itu di belakang, labelnya itu berisi tentang informasi mengenai makanan tersebut ya. Apa misalnya bahannya, terus itu kandungan-kandungan di dalamnya itu, nutrisinya seperti apa begitu. Terus food label biasanya berisi informasi kandungan zat. Nah, kandungan zat yang digunakan dalam makanan tersebut ini penting diketahui dalam rangka membudayakan hidup sehat. Mohon maaf banyak sekali typo di dalam PowerPoint saya pada kali ini ya. Nah, ya mohon untuk dimaklumi. Jadi food label ini biasanya seperti yang sudah saya katakan tadi memberikan informasi mengenai kandungan zat ya. Jadi tentunya ada beberapa yang misal nih ada itu food label di misal ada di snack itu kan biasa kalorinya berapa yang kita perlukan berapa di dalam makanan tersebut yang disajikan ada berapa kalorinya contohnya saja seperti itu. Oke, selanjutnya nah, di dalam label suatu produk ya entah itu produk medicine ataupun food ataupun juga drink ini ada 8 ya pada umumnya itu ada 8. Pertama apa? Brandnya ya, brand of produknya. Terus name of produknya apa? Terus itu deskripsinya ya, begambarannya, contents or amount of produknya ya, isinya, jumlahnya berapa begitu. Ingredients of produknya ya. Terus apalagi direction for instruction about the product. Mungkin bisa untuk direction for konsumsinya ya, konsumsinya bagaimana dia mengkonsumsi dan sebagainya begitu. Terus apalagi selain itu directionnya for storage of produknya dan terakhir expirednya yang harus kita ketahui. 8 hal ini adalah 8 hal umum yang biasanya ditemukan di food label ya, di food label biasa pada umumnya kita temukan. Jadi 8 ini yang harus kita ketahui, yang paling terpenting kita ketahui adalah expired date daripada makanan itu. Jadi ketika ada makanan yang misalnya dia ini sudah kita nih beli sekarang 2021 bulan apa? Bulan Desember. Dan ternyata expired date-nya kapan? Nah, biasanya expired date itu 3 bulan ya. 3 bulan sebelum masa expired-nya itu habis, harusnya tidak boleh dikonsumsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita bisa diare dan lain sebagainya. Jadi ini penting ya. Apalagi biasanya label-label di produk itu berbahasa Inggris. Nah, inilah begitu pentingnya pembelajaran bahasa Inggris yang mana di sini juga membahas mengenai label dari suatu produk, entah itu makanan, entah itu minuman ataupun entah itu drug ataupun obat-obatan ya. Jadi semua ini penting. Kita tahu namanya, kita tahu brandnya untuk apa, kita ngecek, kita nge-cross check. Oh ini benar nggak apa namanya ini namanya apa, expirednya kapan, terus itu di mana, diproduksi di mana ya, yang biasanya kita konsumsi atau tidak begitu. Ini pentingnya untuk mengetahui label daripada suatu produk tersebut. Nah, selain itu di sini juga, nah if you can find the expiry date on label, you can find it on the other sides of the product. Nah, jika kita nggak bisa nemuin tanggal kadaluarsanya pada label tersebut, maka kita bisa menemukan on the other side seperti misal di cup-nya, mungkin di atasnya ya, terus on the seal penjualannya.
tahu on different side of packagingnya. Mungkin biasanya kan ada tuh di pojok-pojok kayak gitu ya, di pojok bawah, pojok atas. Biasanya itu tergantung sih. Jadi kita harus jeli kapan kita di mana kita bisa menemukan expired date. Kalau misalnya makanan ataupun minuman yang kita beli itu tidak ada expired date-nya, hendaknya dihindari, cari yang ada tulisan expired date karena itu sangat penting bagi kesehatan kita ya. You must check labels of drug food or drinks thoroughly and not consume them when the labels elements are incomplete. Nah, sini kita sudah diberitahukannya, diinformasikannya bahwa kita harus cek dulu label of drugs-nya, label of food-nya, label of drinks-nya ya dengan benar, dan jangan kita konsumsi dulu sebelum kita tahu elemen-elemen di dalamnya itu apa saja. Kalau elemen-elemen tidak komplit, apalagi salah satunya expired tidak kita ketemui, kapan expired date-nya, wah sangat bahaya ini ya. Oke, selanjutnya, nah di sini adalah contoh ya. Di sini contoh daripada food label. Nah, ketika ada makanan atau snack di sini contohnya adalah Cheetos. Nah, Cheetos di sini ada biasanya di bagian belakang ya untuk nutrition facts-nya. Nah, kalian bisa lihat apa saja yang ada di dalamnya. Di sini ada bilangnya kalori, ada total fat, ada kolesterol, sodium, total karbohidrat. Nah, di sini adalah tentang nutrisinya, berapa-berapanya itu. Nah, setelahnya di sini ada ingredients-nya. Nah, kita cek di sini, kita cek ke 8 parts of the label tadi apakah ada dianya ya. Coba kita lihat brand of the product-nya namanya di sini Cheetos. Name of the product-nya adalah juga Cheetos ya. Nah, terus deskripsinya kita lihat di depan ya. Saya di sini mencontohkan deskripsi yang di depan sini adalah flaming hot crunchy katanya. Dia mendeskripsikan Cheetosnya di sini ada flaming hot katanya gitu ya. Hot dan crunchy. Terus kontennya ada apa di situ? Kontennya atau amounts-nya kita bisa lihat di sini 1 oz atau 28 gram about 21 pieces. Jadi di dalamnya itu di sini kan ada satu bungkus nih, satu bungkus yang mana isinya beratnya ada 28 gram. Kalau kita per piecesnya bisa dihitung ada sekitar 21 ya, ada 21 snack yang di dalamnya ini kan sepertinya ada kayak stick ya, jadi ada 21 stick di dalam satu bungkus Cheetos ini. Terus ingredients-nya yang mana? Ingredients-nya ini, nah di sini ada tulisan biasanya ya bahannya apa saja. Nah, enriched cornmeal berarti ada cornmeal-nya di sini. Terus tuh ada apa lagi? Vegetable oil, ada flamin hot-nya, seasoning-nya, ada salt dan seterusnya sampai terakhir. Oh, berarti ini ingredients-nya kita lihat biasanya ada beberapa yang tidak kita ketahui untuk bahan-bahan yang kalau kita Muslim yang tidak boleh memakannya, tentunya kalian harus lebih jeli. Misal apa itu kalau ada mohon maaf kalau misalnya di dalam bahasa Inggrisnya ada yang dalam tanda kutip haram kita makan, campuran-campurannya maka dihindari ya. Itu perlu kejelian kita untuk melihat di ingredients ini. Terus direction-nya, direction for the storage-nya juga di sini ada. Percent daily values are based on katanya. Nah, di sini ada direction-nya, percent daily value are based on 2000 kalori ya. Untuk pemakaiannya, your daily values may be higher or lower depend on your calorie needs. Nah, ini biasanya kebutuhan kalori kita berapa, terus itu ke konsumsi kalori kita berapa. Di sini ada tertera diinformasikannya. Terus untuk expired date-nya ternyata di sini setelah kita cek
belum ada ya, belum ada di sini expired date. Padahal ini adalah salah satu contoh yang sudah hampir lengkap elemen-elemen daripada apa parts of the labelnya. Biasa kalau misal tidak ada di sini, ada di bawahnya ini expired date-nya, kadang ada nih pabriknya menulis di atas sini ngecetaknya. Terus itu mungkin di sini cetaknya untuk expired date-nya seperti itu. Terus, nah, terus ini hanya contoh kecil saja daripada food label itu. Nanti kita coba untuk praktek menemukan label-label daripada suatu produk, label-label entah itu di food ataupun di medicines ya. Oke, kita cek dulu. Nah, eh, bukan kita cek ini ya, kita cek language features-nya dulu. Nah, biasanya di dalam labels itu dia ada menggunakan positif dan negatif imperative sentence ya. Jadi ada positif, ada negatifnya imperative sentence. Apa sih Ustazah imperative sentence? Oke, next kita akan bahas itu nanti. Nah, yang jelas di dalam label itu ada 4 ya, pada umumnya ada 4. Selain ada imperative sentence, ada juga declarative sentence ya. Terus itu juga menggunakan modal auxiliary yang biasanya digunakan pada labels ya. Terus juga dia menggunakan singular dan plural nouns ya. Jadi kata bendanya itu biasanya ada yang berbentuk single, ada yang berbentuk plural seperti itu. Nah, ini tadi untuk penjelasan imperative sentence, deklaratif, dan modal auxiliary. Imperative sentence itu adalah sentence type atau tipe kalimat yang digunakan untuk membuat perintah. Selain membuat perintah, ada juga peringatan di dalamnya itu. Terus itu juga instruksi ya, instruksi pemakaian, penggunaan, peringatan apa namanya, peringatan dia untuk pengkonsumsi atau penggunaan ya daripada produk tersebut. Terus juga di sini ada nasihat dan permintaan. Nah, biasanya di dalam label suatu produk itu ada salah satu, kalau nggak ada peringatan di situ ada perintah ataupun ada nasihat dan lain sebagainya ya mengandung kalimat itu. Selain imperatif ada declarative sentence atau dalam bahasa Indonesia dengan dikenal dengan kalimat pernyataan ya yang merupakan bentuk paling umum dari suatu kalimat. Nah, di sini biasanya declarative sentence itu bisa berupa fakta ataupun opini ya. Di sini dia bisa apa namanya kalau penyertanya itu berisi informasi atau pemberitahuan. Nanti kita cari contohnya seperti apa. Terus itu juga di sini ada modal auxiliary. Modal auxiliary di sini apa? Yaitu sebuah kata yang kata kerja ya, kata kerja yang menunjukkan sebuah modalitas. Apa modalitas itu? Modalitas itu bisa berupa kemungkinan, kemampuan, permintaan, kapasitas, saran, perintah, serta kewajiban itu. Nah, jadi ada 4 tadi language features yang ada pada label suatu produk tersebut. Kita lihat ke contohnya saja. Nah, di sini contoh imperative sentence pada food label ya. Pada food label kalian bisa lihat di sini ada activity 4. Buka buku kalian ya di chapter 3 di activity 4. Nah, di situ ada di bagian labelnya itu ada tulisan do not take more than 7 tablets in 24 hours atau if pregnant do not take more than 5 tablets in 24 hours. Nah, di sini adalah salah satu contoh imperative sentence yang berupa apa nih? Yang berupa suatu peringatan ya, di sini suatu peringatan. Juga apa namanya? Keep out of reach of children juga peringatan kan. Nah, ini biasanya tertera pada suatu label produk makanan, terus itu produk dari apa namanya drug atau obat-obatan ya. Paling tidak ada polanya yang hampir sama seperti ini. Kalau dia tidak berisi apa namanya larangan, mungkin dia bisa berisi apa? Kalau di dalam imperatif tadi ada warning, ada command ya. Nah, selain imperatif tadi ada deklaratif. Nah, deklaratif pada food labels kalian bisa lihat activity 1 pada gambar 2. Nah, di sini ada pernyataan dia memberikan informasi mengenai as a food supplement for adults, 1 tablet daily.
preferably after meal or as directed by healthcare practitioner katanya. Nah, di sini adalah suatu informasi kepada penggunanya atau yang konsumennya itu bahwa kalau untuk yang orang dewasa 1 tablet harinya katanya gitu setelah makan ya seperti yang sudah dianjurkan oleh healthcare practitioner ya mungkin sebagai ininya sebagai apa namanya acuan kita untuk meminumnya. Terus keep out of reach of children. Nah, ini juga bisa menjadikan salah satu informasi, memberikan informasi ya bahwa kayak dihindari apa namanya untuk dijangkau apa untuk sorry agak belepotan supaya anak-anak itu tidak menjangkaunya lebih mudah ya. Mungkin ini bisa biasanya pada food yang kalau misalnya bagi anak-anak kayak balita yang kayak banyak terkandung lebih banyak pengawetnya ya bisa keep out of reach of children, store at room temperature 25 derajat Celcius ya. Nah, ini bisa ditaruh pada ruangan yang bersuhu 25 derajat Celcius ya. Ini tergantung nanti polanya, tergantung nanti di sini labelnya apa. Kalau labelnya medicine nanti banyak ya deklaratif sentence-nya seperti apa. Terus itu nanti kalau pada food, deklaratif sentence-nya seperti apa. Kalau pada drinks, deklaratif sentence-nya ada seperti apa. Nah, di dalam buku interaktif kalian itu yang dari Intan Pariwara, di situ ada beberapa contoh di bagian activity-activity selanjutnya ada banyak label ya, di situ ada label obat-obatan, di situ juga ada label snack tadi, di situ juga ada label banyak ya. Nanti kita coba untuk menemukan yang mana imperative sentence-nya, yang mana declarative sentence-nya, dan juga yang mana bagian-bagian parts of the label tadi ya. Nanti harus kita identifikasi. Oke, selain deklaratif sentence, di sini ada modal auxiliary pada food label. Kalian bisa lihat di activity 4 dan 7, di situ bisa, oke, sorry, di sini saya typo, harusnya may ya, antacids may interact with certain prescription drugs-nya. The product may not be suitable for asthma and allergy. Modal auxiliary di sini adalah may. Nah, yang di activity 7 adalah may not. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada modal auxiliaries. Nanti untuk yang lebih jelasnya pada pertemuan selanjutnya akan saya bahas modal auxiliaries yang apa namanya pattern-nya seperti apa, declarative sentence pattern-nya seperti apa, imperative sentence pattern-nya seperti apa. Jadi pada umumnya ini yang harus kalian ketahui dulu apa namanya bagian-bagian yang ada pada label produk tersebut ya. Kalau contohnya modal auxiliary pada label yang ada di activity 4 dan 7 adalah seperti yang sudah saya catatkan ini. Oke. Dan sekarang adalah salah satu tugas ya, tugas langsung kepada kalian. Coba kalian buka buku kalian activity 5 dan 7 ya. Coba dijawab dulu, jawab dengan hati-hati, baca juga materi yang sudah ada di buku tersebut kurang lebih seperti penjelasan saya. Kalau di penjelasan saya terdapat kekhilafan, mungkin kalian bisa sambil search di apa namanya internet juga, di buku juga ya, karena tentunya manusia itu tidak luput daripada salah dan khilaf. Nah, nantinya jawaban yang sudah kalian jawab di buku kalian tersebut akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Jadi kita tahu yang mana nanti jawaban-jawaban yang benar ya. Oke, try to answer some questions juga di activity 3 page 35 ya. Jangan lupa setelah habis kalian menyimak video ini. Dan enjoy this part of lesson. Semoga kalian bisa menikmati dan memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan thanks. Jika ada question, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bisa kalian tinggalkan di komentar di GCR ataupun di link yang sudah saya share di sini, entah itu di IG Guru ataupun di link SMP Guru. Ya, terima kasih atas segala perhatian kalian. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.